Minggu kemarin kita telah membahas tentang pasar modal syariah. Hari ini kita akan sedikit mengulas lagi dan juga adalah adanya dana pensiun syariah. Yang pertama adalah pasar modal syariah. Jadi di dalam pasar modal syariah itu tentunya juga ada eh, pasar uang, short term debt market, jadi pasar uang untuk pinjaman jangka pendek, ada juga capital market, pasar modal, adanya pasar equity, jadi long term debt market. Jadi pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek surat berharga jangka panjang itu diperdagangkan. Ya, tempat perdagangannya itu disebut dengan bursa efek. Jadi bursa efek ini adalah suatu sistem ya, yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Instrumen pasar modal menjual belikan surat-surat berharga atau efeknya. Jadi jenis efek yang umum diperdagangkan di bursa efek di Indonesia itu adalah yang pertama saham. Saham ini sangat banyak diperdagangkan, ya, baik di pasar modal biasa maupun syariah. Itu saham ini merupakan surat bukti kepemilikan pada suatu perseroan terbatas ataupun adanya obligasi atau bonds. Itu surat bukti utang emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga adalah rights, adanya hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Jadi saham ini merupakan suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan saham syariah itu yaitu suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham-saham yang memiliki hak istimewa. Jadi saham syariah ini lebih ke perusahaannya itu tidak melanggar syariat Islam. Ya, seperti itu. Jenis-jenis saham. Jadi saya ulang lagi adalah saham preferen, yaitu adalah mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Hak preferen terhadap dividen atau hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen. Hak dividen itu kumulatif. Hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Atau hak preferen likuiditas yang mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi adanya likuidasi. Jadi saham preferen ini lebih aman, tetapi juga biasanya lebih mahal dan biasanya dilakukan di pasar modal pertama. Nah, saham biasa itu adalah adanya hak kontrol, memilih pimpinan perusahaan. Jadi mereka berhak untuk memilih pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah hak menerima pembagian keuntungan. Jadi yang namanya orang ketika membeli saham tentunya berharap adanya keuntungan. Yang ketiga adalah hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jadi ketika perusahaan itu contohnya pertama kali dilakukan adalah
mengeluarkan 100.000 lembar saham. Ya, kita membeli nih 20%. Ternyata dengan seiring berkembangnya perusahaan, maka sahamnya yang dijual adalah menjadi 1 juta lembar saham. Maka kita akan mendapatkan bagian adalah 20%-nya juga dari lembar saham tersebut. Ya. Berikutnya adalah saham treasury, yaitu saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Beberapa alasan kenapa ada saham treasury adalah dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memang memberikan saham, bonus berupa saham kepada karyawannya, ya, untuk meningkatkan loyalitas dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan perdagangan, ya, sehingga nilai pasar itu lebih meningkat. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar sahamnya. Yang keempat adalah untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain. Jadi kenapa eh, perusahaan itu mengeluarkan saham treasury ini adalah karena memang agar 50% lebih itu tidak berada di tangan orang lain. Jadi dalam pedoman syariah itu adalah adanya hukum, ya, di mana uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economic activity. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan the return of investment. Return ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan. Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Jadi nah, di dalam saham syariah ini pun berprinsip bahwasanya yang namanya alat pertukaran itu tidak boleh dipertukarkan. Contohnya ketika mata uang Indonesia itu dikurskan ke dolar. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dijual kembali ke rupiah. Nah, adanya pasar uang itu pun sebenarnya nggak boleh. Nah, tapi ketika kita ingin menghasilkan uang dari uang yang kita investasikan, maka harus ada aktivitas yang jelas. Aktivitas yang jelas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi perolehan keuntungan itu bukan karena spekulasi ataupun karena nilai saham yang naik, tetapi adalah karena memang perusahaan itu berkembang dan ada usaha realnya. Saham dalam perusahaan, yaitu adalah kegiatan mudharabah ataupun partnership musyarakah, dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Jadi kalau kita berbicara tentang proses mudharabah, ini adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta dengan pengelola harta.
Maksudnya adalah dengan investor dan perusahaan. Pemilik harta ataupun investor itu menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Contohnya adalah ada dua pihak atau lebih sohibul mal bermitra terhadap usaha untuk usaha percetakan yang berjalan selama 9 bulan. Pemilik harta memberikan uang sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Sehingga bagi hasil yang terjadi adalah 40-70. Jadi 40 untuk 30-70. 30 untuk pemilik modal, 70 untuk pengelola. Apa perbedaannya dengan musyarakah? Jadi kalau mudharabah tadi adalah hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal. Keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jadi ketika mudharabah itu ketika untung dibagi untung, ketika rugi itu yang rugi adalah pemilik modal. Nah, untuk pengelola itu tidak rugi, ruginya adalah di waktu dan tenaga serta pikiran. Sedangkan di musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Ya, setiap pihak memberikan kontribusi dana ataupun modal. Jadi dua-duanya mengeluarkan modal. Instrumen finansial Islami seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan. Transaksi tunai harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak. Jadi ketika kita mau menjual suatu saham, tentunya juga harus ada taksiran nilai propertinya. Ya, berapa nilai properti yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tidak boleh hanya dari permintaan dan penjualan. Kalau di saham biasa itu kan memang dari ketika saham itu banyak yang diminati, maka saham tersebut akan naik. Tetapi kalau banyak yang menjual, maka saham akan turun. Jadi prinsip pasar modal syariah itu adalah penyebab haramnya transaksi itu adalah implikasi di pasar modal. Lizatihi. Apa yang diperjualbelikan harus mempresentasikan barang dan jasa halal. Li goirihi. Jadi yang diperbolehkan adalah itu. Li goirihi adalah tadlis ya. Transparansi informasi, adanya asymmetric information dilarang. Maksudnya adalah
Yaitu adalah suatu kondisi di mana satu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain. Ya, sebagai akibat, salah satu pihak akan dapat mengambil manfaat dari pihak yang lain dari kepemilikan informasi tersebut. Jadi tidak boleh adanya harus harus sama-sama tahu. Ya adanya transparansi informasi. Yang kedua adalah adanya tahrir ataupun horor. Ya, larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Jadi segala sesuatu itu harus jelas, tidak ada spekulasi ataupun horor, ya, sesuatu yang tidak jelas. Jadi yang ketiga adalah bait najasi, yaitu larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan menciptakan false demand. Jadi permintaan trik permintaan. Yang keempat adalah ikhtiar. Ya, larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan mengurangi suplai agar harga jual naik. Jadi proses pun itu juga harus dilihat. Jadi proses untuk bisnisnya itu harus benar-benar halal. Jadi itu. Jadi ketika kita bicara tentang pasar modal itu harus dari eh, bentuknya itu harus halal, ya, dan prosesnya itu harus jelas, ya baik dari sisi informasi, dari kejelasan bisnisnya, dari larangan-larangan eh, untuk merekayasa permintaan ataupun merekayasa penawaran, nah itu pun juga tidak boleh. Yang berikutnya adalah riba fadl, adalah larangan atas pertukaran efek jenis dengan nilai nominal yang berbeda. Jadi riba fadl ini adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan. Jadi contohnya adalah emas dengan emas, uang dengan uang, garam dengan garam, itu pun harus sama persis. Contoh dari riba fadl itu adalah uh, emas sudah dengan emas. Jadi pertukaran antara emas tetapi nilainya tidak sama. Berikutnya adalah riba nasiah. Itu adalah larangan atas pertukaran efek yang akan mempresentasikan ain. Ya, kalau fadl itu kan tidak boleh antara uang dengan nominal yang berbeda. Sedangkan di riba nasiah ini adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran. Jadi riba nasiah itu adalah termasuk penundaan yang dimaksudkan yaitu menunda pembayaran dalam jangka waktu yang tidak menentu ataupun menunda penyerahan barang yang ditransaksikan. Riba nasiah adalah riba yang umum terjadi pada aktivitas menukar dua barang sejenis ataupun tidak serta dalam kegiatan jual belinya. Contohnya adalah eh, dalam jual beli, ya, dalam jual beli beras. Ya. Orang pedagang beras itu menjual 100 kilogram, ya, seharga 1 juta. Namun karena pembeli minta pembayaran lunasnya dilakukan 3 bulan kemudian, maka harga berasnya dinaikkan menjadi 1,2 juta. Contohnya seperti itu. Jadi memberikan tambahan dengan adanya penundaan pembayaran. Itu pun namanya adalah riba nasiah.
Ada juga yang namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini umumnya terjadi karena peminjam tidak bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Contohnya, contoh dari riba ini adalah peminjam dana pinjaman itu 1 juta. Setelah mendekati waktu yang ditentukan, pinjam tidak bisa membayar dan meminta waktu lebih. Di kesepakatan ini, pemberi pinjaman membolehkan, namun pinjaman harus dibayar sebesar 1.100.000. Jadi adanya tambahan. Larangan atas short selling yang menetapkan bunga atas pinjaman. Jadi adanya bunga itu pun tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, dalam pasar modal syariah. Berikutnya, tidak sah akadnya. Ya, contohnya adalah rukun dan syaratnya. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spot. Jadi di lingkaran yang berbeda. Jadi untuk investasinya itu tidak jelas. Nah, jadi harus diperjelas lagi. Berikutnya adalah ta'aluk, yaitu transaksi yang settlementnya dikaitkan dengan transaksi lainnya, menjual saham dengan syarat. Jadi adanya keterikatan. Jadi sebisa mungkin ketika melakukan transaksi saham itu tidak ada persyaratan lain. Berikutnya adalah two in one, ya, dua transaksi dalam satu akad dengan syarat objek sama, pelaku sama, periode sama. Jadi ketika kita melakukan akad, ya, kita lihat dulu akadnya, apakah ada akad ganda. Ya. Jadi di dalam proses jual beli itu tidak ada yang namanya akad double. Contohnya adalah ketika seseorang itu eh, meminjam uang itu pun idealnya dengan jaminan adalah BPKB. Ya. Tetapi terkadang praktek di bank itu adalah transaksinya adalah eh, nasabah itu menjual motornya ke bank. Nah, setelah itu bank memberikan pinjaman, memberikan uang, tetapi nilainya tidak sama. Contohnya gini, ketika kita mau minjam uang 5 juta, nah, nilai motornya itu adalah 7 juta. Nah, kita dihargai 5 juta dan diberikan bunga. Nah, seperti itu contohnya. Jadi poinnya adalah ketika ada dua transaksi yang terjadi dalam satu waktu, ya, objeknya sama, pelakunya sama, itu pun tidak diperbolehkan. Ya, harus satu akad. Jadi jual beli, simpan pinjam, simpan pinjam. Jadi tidak boleh adanya dua akad dalam satu transaksi. Berikutnya adalah definisi dari pasar modal. Pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua adalah penawaran umum. Jadi pasar modal itu adalah penawaran umum dan perdagangan efek. Dan yang kedua adalah penawaran umum, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat umum atau publik. Minimal ada 100 pihak untuk menjual efek kepada masyarakat umum ataupun publik untuk mendapatkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Jadi ketika adanya penawaran umum itu harus lebih dari 100. Berikutnya yang ketiga adalah bursa efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan efek syariah ya, sama seperti efek sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan undang-undang di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi untuk bentuknya itu sama seperti efek biasa, tetapi untuk akadnya itu harus dari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang berikutnya adalah emiten, dia yang melakukan penawaran umum. Di sini dimaksudkan adalah perusahaan. Kriteria dari emiten syariah adalah dari jenis usahanya. Ya. Jadi jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis usaha yang bertentangan adalah yang pertama adanya perjudian. Jadi konsepnya gini teman-teman. Ketika kita melakukan efek syariah, model atau investasi syariah itu semua diperbolehkan. Jadi di dalam proses transaksi itu adalah semua diperbolehkan kecuali ada larangan. Nah, salah satu larangannya itu adalah yang pertama adalah perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua adalah lembaga keuangan konvensional yang melakukan prinsip-prinsip secara konvensional, adanya riba dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Yang berikutnya adalah produsen, distributor, dan atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kelima adalah melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat hutang perusahaan kepada lembaga keuangan lebih dominan dari modalnya. Jadi 5 hal ini yang tidak boleh masuk ke saham syariah. Berikutnya adalah emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi akad yang sesuai dengan syariah. Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah. Apabila suatu saat emiten tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka otomatis efek yang diterbitkan bukan sebagai efek syariah. Jadi saham syariah ini adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Dewan Pengawas Syariah nomor 40 garis miring DSN strip MUI strip X strip 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penetapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
Prinsip dasar saham syariah adalah bersifat musyarakah. Ya. Jika ditawarkan secara terbatas, ya, bersifat mudharabah jika ditawarkan pada publik. Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Prinsip profit atau loss sharing tidak dapat dicarikan kecuali di likuidasi. Jadi di dalam prinsip syariah itu tidak ada yang namanya perusahaan itu menanggung sendiri kerugian. Ya, tetapi dua-duanya harus siap untuk mendapatkan kerugian. Karena apa? Karena prinsip dari saham syariah ini tidak hanya tentang transaksional, tetapi adalah bagaimana kita membantu orang lain untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi harus berjiwa besar ketika adanya kesalahan manajemen. Jadi ketika kita berinvestasi atau bekerja sama dengan orang lain, itu bisa mungkin yang pertama menggunakan uang dingin. Yang kedua bukan berasal dari pinjaman. Jadi ketika kita, karena apa? Karena yang namanya usaha itu tidak pasti. Ada kalanya rugi, ada kalanya untung. Jadi jangan sampai ketika kita, oh ini prospek usahanya bagus, terus kita melakukan pinjaman untuk melakukan spekulasi untuk menanam modal di perusahaan tersebut dan akhirnya rugi. Itu pun juga bisa bisa dihindari, bisa mungkin dihindari. Jadi itu. Jadi kalau kita berinvestasi itu memang kita harus siap untuk kehilangan. Jadi jangan sampai ketika kita investasi kita harus memikirkan terus, ya, karena kita akan stres. Jadi ketika kita melakukan investasi ya kita niatnya adalah untuk membantu untuk mengembangkan usaha. Nah untuk pembagian keuntungan itu adalah bonus dari niat kita untuk membantu orang lain. Seperti itu. Ya, itu teman-teman untuk saham syariah. Saya kira waktunya sudah cukup untuk hari ini. Ya. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi poinnya adalah ketika kita mau berinvestasi, kita cek dulu apakah perusahaan tersebut menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah. Kita cek, karena yang namanya rezeki itu sudah dijamin. Tetapi ketika kita berbicara tentang uang, uang itu sebenarnya berbeda dengan rezeki. Rezeki itu bisa berasal dari manapun, bukan hanya dari investasi. Nah, tentunya harus kita jaga harus sesuai dengan syariah yang ditetapkan. Bisa mungkin kita cari penghasilan atau investasi yang halal agar hidup kita menjadi lebih berkah. Terima kasih untuk hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.